Hujan mengguyur kota Seoul malam itu. Di balik gemerlap lampu neon dan gedung-gedung tinggi, seorang pria muda berpakaian lusuh duduk di bawah jembatan, berusaha menghangatkan diri dengan sisa api dari koran bekas. Namanya Kang Junho, seorang pria yang kehilangan segalanya setelah ditipu rekan bisnisnya. Dulu ia pengusaha kecil, tapi kini ia hidup sebagai pengemis, bergantung pada sisa makanan dari restoran. Di sisi lain kota, Han So-yeon, CEO muda perusahaan kosmetik terbesar di Korea, baru saja pulang dari rapat penting. Ia dikenal dingin, perfeksionis, dan selalu tampil anggun dengan jas elegan. Namun di balik sikap kerasnya, ia menyimpan luka masa lalu. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan, meninggalkan tanggung jawab besar untuk mengurus perusahaan pada usia sangat muda. Takdir mempertemukan mereka malam itu. Saat So-yeon keluar dari mobilnya, ia hampir menabrak Junho yang berlari ke jalan mengejar sepotong roti jatuh. Sopir dan bodyguard segera menarik Junho, tapi pria lusuh itu hanya menunduk meminta maaf. So-yeon menatapnya sejenak. Ada sesuatu di matanya, sebuah keteguhan yang aneh, bukan sekadar tatapan seorang pengemis biasa. Beberapa hari kemudian, Junho kembali melihat So-yeon, kali ini di depan gedung perusahaannya. Ia duduk di pinggir jalan, berharap ada orang yang memberinya sedikit uang. So-yeon melintas dan secara mengejutkan berhenti. Ia menaruh beberapa lembar uang di tangan Junho. Gunakan ini untuk membeli makanan. Jangan buang untuk hal lain, katanya dingin. Namun Junho, alih-alih berterima kasih, hanya menatap uang itu lama, lalu berkata lirih, "Apa Anda pikir semua orang jalanan selalu menyia-nyiakan hidupnya? Saya pernah punya bisnis. Saya pernah punya mimpi." Ucapan itu mengejutkan. So-yeon, ada keberanian dalam nada suara pria itu, berbeda dari pengemis lain yang pernah ia temui. Malamnya, So-yeon tak bisa tidur. Entah mengapa, wajah pria lusuh itu selalu muncul dalam benaknya. Hari-hari berikutnya, pertemuan aneh antara mereka terus berulang. Setiap kali So-yeon pergi bekerja, ia sering melihat Junho di sekitar gedung. Awalnya ia mengabaikan, tapi lama-lama rasa penasaran tumbuh. Suatu sore, hujan turun deras. So-yeon tanpa sengaja menemukan Junho pingsan di trotoar karena demam tinggi. Tanpa berpikir panjang, ia menyuruh sopirnya membawa pria itu ke rumah sakit. Saat sadar, Junho kaget mendapati dirinya di ruang rawat bersih dengan infus menancap di tangannya. "Kenapa Anda menolong saya? Anda CEO. Saya hanya pengemis," katanya lemah. So-yeon menjawab dengan datar, "Karena saya tidak tahan melihat seseorang mati di depan mata saya." Dari situlah hubungan mereka perlahan berubah. So-yeon mulai menanyakan kisah hidup Junho. Dengan hati berat, ia menceritakan bagaimana bisnis restorannya hancur karena ditipu partner yang kabur membawa modal. Hutang menumpuk, keluarga meninggalkannya, hingga ia benar-benar tak punya tempat tinggal. So-yeon mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa melihat cermin dirinya sendiri. Ia juga pernah merasa dikhianati, pernah merasa sendirian di tengah tanggung jawab besar. Di sisi lain, Junho mulai melihat sisi lain So-yeon. Di balik wajah CEO yang tegas, ternyata ada wanita rapuh yang kesepian. Malam-malam mereka dipenuhi percakapan di taman rumah sakit. Namun gosip segera beredar. Karyawan perusahaan So-yeon melihatnya mengunjungi seorang pengemis di rumah sakit. Media menangkap foto kabur mereka berdua. Dalam sekejap, nama So-yeon jadi bahan skandal. CEO muda jatuh hati pada pria jalanan. Direksi perusahaan marah, meminta So-yeon menjelaskan. Ia menyangkal ada hubungan apa-apa, tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai goyah. Ia tak bisa menolak kenyataan bahwa kehadiran Junho membuatnya merasa hidup. Skandal semakin memanas. Saham perusahaan menurun. So-yeon ditekan oleh para investor agar menjaga reputasi. Sementara itu, Junho merasa bersalah telah menyeret wanita itu ke dalam masalah besar. "Lebih baik kita berhenti bertemu," kata Junho dengan suara berat. "Kenapa?"
Karena aku CEO dan kamu pengemis. Suyon menatapnya penuh emosi. Karena aku tidak ingin menghancurkan hidupmu, jawabnya. Namun cinta tak bisa dibendung. Semakin mereka menjauh, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Suatu malam, Suyon mendatangi Junho di jembatan tempat pertama kali mereka bertemu. Ia berdiri di bawah hujan, menatap pria itu dengan air mata. Aku tidak peduli dengan gelar CEO atau apapun. Aku hanya peduli padamu. Aku merasa hidup ketika bersamamu, Junho, katanya. Junho terdiam lama, hatinya bergejolak, antara rasa cinta dan rasa takut. Tapi akhirnya, ia meraih tangan Soyeon dengan erat. Kalau begitu, biarkan aku berjuang. Aku akan membuktikan padamu dan dunia bahwa seorang pria jalanan bisa bangkit lagi. Sejak saat itu, Junho memutuskan bangkit. Ia mulai bekerja keras sebagai karyawan kasar di restoran kecil. Dengan sedikit tabungan dan bantuan diam-diam dari Suyon, ia perlahan menata hidup kembali. Namun badai belum berakhir. Partner lama yang menipunya kembali muncul, kali ini mencoba merusak nama baiknya. Sementara itu, direksi perusahaan semakin menekan Suyon untuk mengakhiri hubungannya dengan Junho. Drama cinta mereka kini bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang perjuangan melawan dunia yang meremehkan. Hari-hari penuh badai kembali datang. Setelah memutuskan untuk bangkit, Kang Junho bekerja siang dan malam di sebuah restoran kecil. Tangannya penuh luka karena pekerjaan kasar, tapi tekadnya semakin kuat. Ia ingin membuktikan pada dunia dan pada Han Suyon bahwa dirinya bukan hanya seorang pengemis, melainkan pria yang pantas dicintai. Di sisi lain, perusahaan Suyon terus diguncang isu. Para direksi bersatu menekan dirinya. Mereka menganggap hubungannya dengan seorang pria jalanan adalah aib yang mencoreng nama perusahaan. Investor mulai menarik modal. Saham merosot tajam. Soyeon berada di persimpangan, memilih citra perusahaan atau memilih hatinya. Namun wanita itu tidak goyah. Untuk pertama kalinya, Soyeon menentang seluruh direksi dalam rapat besar. Jika kalian hanya melihat nilai seseorang dari uang, maka kalian salah paham tentang arti kepemimpinan. Seorang CEO bukan hanya tentang menjaga saham, tapi juga menjaga nilai kemanusiaan. Dan aku tidak akan menyangkal perasaanku hanya demi wajah palsu di depan publik. Ruang rapat hening. Beberapa direksi marah besar, namun beberapa mulai terdiam melihat keberanian Suyon. Sementara itu, musuh lama Junho, Park Do-jin, partner bisnis yang menipunya, kembali muncul. Ia ingin mengambil keuntungan dari kondisi genting ini. Do-jin menyebarkan fitnah bahwa Junho mendekati Suyon hanya demi uang dan kekuasaan. Media sosial meledak dengan komentar pedas, menuduh Junho sebagai pria tak tahu diri. Junho terpukul. Ia hampir menyerah, namun Suyon mendatanginya di restoran kecil tempat ia bekerja. Jangan biarkan masa lalumu menguasai masa depanmu. Aku percaya padamu, Junho, katanya sambil menggenggam tangannya erat. Kata-kata itu memberi kekuatan baru. Junho memutuskan melawan Do-jin. Ia mengumpulkan bukti lama, kontrak palsu, rekening transfer ilegal, dan dengan bantuan seorang pengacara pro bono, ia membawa kasus itu ke pengadilan. Sidang berlangsung menegangkan. Do-jin dengan licik mencoba memutar balik fakta, tapi bukti-bukti yang diajukan Junho terlalu kuat. Media yang awalnya mencemooh, kini mulai menaruh perhatian. Pengemis yang difitnah ternyata korban kecurangan besar. Hari putusan tiba. Hakim mengetuk palu. Park Do-jin dinyatakan bersalah atas penipuan dan penggelapan dana. Ruang sidang bergemuruh. Junho berdiri dengan mata berkaca-kaca, sementara Suyon menatapnya bangga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, nama Junho bersih kembali. Kemenangan itu menjadi titik balik. Media yang dulu menghujat kini menyanjung kisah mereka. Dari jalanan ke kemenangan, cinta CEO dan pria yang bangkit dari kehancuran. Saham perusahaan Suyon perlahan pulih karena publik mulai menghormati keberaniannya. Beberapa bulan kemudian, restoran kecil tempat Junho bekerja berkembang pesat. Dengan sisa tabungan dan dukungan moral dari Suyon, ia membuka usaha baru. Bukan restoran mewah, melainkan tempat makan sederhana dengan filosofi. Makanan untuk semua orang, tanpa memandang status.
Restoran itu ramai dikunjungi, bahkan jadi simbol kebangkitan seorang pria yang pernah dianggap sampah masyarakat. Pada malam peresmian restoran, Junho berdiri di panggung kecil. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Dulu aku kehilangan segalanya. Aku pernah tidur di jalanan, merasa dunia membenciku. Tapi ada seseorang yang melihatku bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai manusia. Soyeon, tanpa kamu, aku mungkin sudah hilang. Hari ini, aku ingin hidupku berjalan bersamamu, bukan hanya sebagai pria yang kau tolong, tapi sebagai pria yang mencintaimu." Semua mata tertuju pada mereka ketika Junho berlutut, mengeluarkan cincin sederhana dari sakunya. "Han Soyeon, maukah kau menikah denganku?" Soyeon terdiam, air mata mengalir di pipinya. Lalu dengan senyum penuh kebahagiaan, ia mengangguk. "Ya Junho, aku mau." Tepuk tangan dan sorakan memenuhi ruangan. Mereka berpelukan erat, seolah seluruh luka masa lalu lenyap dalam sekejap. Kamera menyorot wajah mereka berdua, lalu perlahan bergeser keluar jendela restoran. Malam Seoul yang dulu terasa dingin, kini tampak hangat dengan cahaya lampu kota. Tulisan muncul di layar. Cinta sejati bukan tentang status, melainkan tentang keberanian melihat hati yang tulus. Drama berakhir.